sanak semua, kita jumpa lagi di channel Firdaus Abi. Halo sanak semua, hari ini saya dan putri saya Zilan Zalila diundang secara khusus oleh Yuang Tabuser untuk diskusi dan wawancara pada program beliau Pot Bungo. Yuk kita masuk ke dalam. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oi, Masuk nih. Silakan masuk ya. Baca lebih. Boleh. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak semua, saya ingin berbagi cerita dengan sanak semua bahwa suatu ketika saya mendapat undangan dalam sebuah program talk show. Nah, dalam program ini pemilik program minta dua hal pada saya. Permintaan dia pertama, dalam talk show nanti saya harus berbahasa Minang. Permintaan ini saya sanggupi. Permintaan kedua, dia meminta bahwa saya harus membawa putri saya. Lalu saya tanya, kenapa saya harus bawa putri saya dan apa hubungannya dengan program kita? Katanya dia ingin melakukan sebuah pembuktian. Saya tanya, pembuktian apa? Lalu dia hanya membalas, kita lihat saja nanti, kita ikuti saja. Nah, makanya saya ingin mengajak dan sanak semua juga menjadi saksi pembuktian apa yang ingin dia maksudkan. Yuk, kita ke sana. Sana basu balik jo Yuang Tabuser, Yuang Tagia buruak zaringe di Pot Bungo. Nah, hari ko sana pernah sana celek ko? Celek kuah. Tuh. Kuah. Sebuah novel Cincin Kelopak Mawar karya Firdaus Abi. Kurangnya lah timu siko sana. Jadi sana Ariko ada nang gak dirancak sebelah tu mah kalau sana tahu. Itu anak kandung beliau tu nampak yang tua namanya Zilan Zalila. Mangam undang baduo apa jo anak ko karena iku menarik sana. Ba kok menarik? Nyubiko Firdaus Abi ko. Beliau karajo di Harian Rakyat Sumbar sebagai general manager. Betul tapi? Yep. Ambu babi ke beliau. Abi ko kalau di apa ayah tibunya mah. Kan betul nak bi? Yep, siap. Dia bola bayah lo ke beliau sana. Gadang nak. Nah, beliau ko penulis yolo, seorang novelis, membuat cerpen yolo, cerpenis jadinya. Betul tak bi? Novelis, cerpenis. Nah, di samping beliau wartawan, beliau termasuk wartawan senior di Sumatera Barat, koma sana. Beliau punya labara buku. Itu buku semuanya. Ada Cincin Kelopak Mawar. Tu adu kok nama menarik. Duh manisnya kamu di lampu mati. Bayo judul-judulnya mah. Itu Iko? kelas 3 SMA tuh. Ya mah? Duh, manisnya kamu mati wah. Kelas 3 SMA. Ya. Abi we. Yo, Kok ada uang jemputan kok apa bi? uang jemputan kau. Antologi cerpen ya? Antologi cerpen tapi banyak penulisnya. Kok bukunya. Jadi dalam kau ada yang habis. judul utama kau punya, Pak. Cincin Kelopak Mawar kok pernah pemenang lomba cerpen Nafis Award 2007. Artinya secara kualitas karya-karya beliau kok lah diakui secara nasional sana. Itu mang anaknya mengundang lo di siko di Pot Bungo kok. Ada yang menarik. Tak nyiram bungo. Tak nyiram bungo. Tak nyiram bungo. Ndah. Zilan ko seorang penulis lo kini. Anamu buku Zilan kumpulan cerpen Tasbih untuk Papa. Tasbih untuk Papa. Jadi ambo agak heran banyak bi. Misalnya pak penyanyi, anaknya jadi penyanyi itulah biasa. Ya. Pia pak penulis, anaknya jadi penulis lo. Iko janjan abi paso anak menulis supaya sama aja paknya atau bahasa sebenarnya. Cerita saya biar. Kalau di Paso sebenarnya memang di Paso. Tapi cara memasuknya itu agak berbeda ada Jan. Jadi ketika Zilan Kolom pandai membaca, umur berapa tahun? Nama awak Yuang Tagia, Pak.
Tak ada John doh. Yuan Tagia nama buah. Tapi tadi Beko mau dah John. ceritanya sejarah nama Yuan Tagia. Kok sana? Kok salah buku dulu, bahas lah dulu. Tapi tadi mengaku dah John. Tidak Yuan Tagia. Oh, Yuan Tagia. Alah, bertambah stek Yuan Tagia Tabuser. Jadilah ulang lihat. Iya. Bisa diulang lihat. Tidak, langsung saja. Nah, jadi sebenarnya waktu ketika umurnya sekitar 3 tahun, awak lambu pasonya membaca. Iya. Walaupun belum pandai baca. Cara Nah, masuk. cara memasuknya, jadi ketika itu sebenarnya ndak jo perintah wakasan. Di ketika itu bukan setiap ada langganan majalah, ada langganan koran. Nah, babalian majalah khusus untuk anak-anak seusianya ketika itu. Oh. Nah, jadi ketika itu ada majalah anak-anak yang isinya gambar saya. Iya. Sudah tuh bisa untuk mewarnai di situ. Iya. Bagian ke Zilan. Heeh. Nah, sudah dia bagian ke Zilan, itu lain ikuti tuh. Nah, ketika Allah mulai masuk SD kelas 1, kelas 2, kelas 1-nya lah pandai membaca. Babalian majalah cek lai. Iya. Tapi naik kelas lai. Kalau tadi itu kan majalah gambar-gambar mewarnai. Itulah majalah. Nah, waktu itu majalah Bobo. Majalah Bobo tu bagian pokok setiap Bobo tu tapi babalian. Setiap Bobo tu tapi babalian. Cuma yang jadi tanda tanya ketika tu Zilan kau membaca Bobo tu tak ada nampak dah. Tak pernah nampak. Tak pernah nampak. Tuh. Jadi suatu ketika memang agak sempat ada rasa kesal rasa. Oh, pandai malian tidak pernah dibaca Nampak anak. dah. Itu ya. Sudah tu lah jalan waktu tu sengaja Ambuantin membeli dia John. Karena awak fikir yang tidak dibaca gitu. Sekali minggu kini tidak dibelian, minggu besok tidak dibelian, tanya oleh. Bi, Bobo kan lari Kamis gini aja. Bobo tu kan tapi Rabu. Iya. Lagi belian aja, petang tak baca. Lagi petang tu baca macam. Tu awak ambil salah satu buku. Tu jelek bukan. Kalau kau baca tu, ni cerita awak baca sesuai. Kira lainnya baca. Lagi baca cuma mungkin, nak nampak. Mungkin ketika Zilan tu membaca, tidak nampak dia. Itu saja mungkin. Akhirnya inyut tak biasa lah yang baca. Tak biasa. Tu pulang tu beli lihat. Tahu. Langganan tahu. Nah, suatu ketika cerpen pertama kali kelas 5, kelas 6. Jadi tu loh, kelas 6 SD lah ambil cerpen. Jadi suatu ketika kelas 6 SD itu nyu magian cerpen kawa bi kau ada cerpen 3. Kiriman ke Padang Express. Kan di Padang Express itu kan ada cerpen anak. Iya. Anak. Di ketika kawa buka tak boleh adanya dah. Langsung kirim saya cek. Langsung lawak kirim. Iya. Kirim ke redakturnya Bang KW, Yusuf Zal KW. Nah, waktu itu hari Kamis, masih ingat hari Kamis. Hari Kamis siang ya Kak, kirimnya hari Kamis siang. Sudah tuh Kamis malam Bang KW nelpon, "Ber, apa dah nerima cerpen Zilan? Apa dah sudah baca? Lu lah kan?" Kesannya tak percaya dah Zal baca dah. Karena awak nak mengirim. Kalau tidak di sekolah aja. Gen ke Zilan cek, ambo ingin ngecek je. Ada hal-hal yang mungkin yang perlu aja. Sudah tu teleponan diskusinya boleh. Selesai gitu tu dah John. Dan tak ada fikirlah dah. Nah, bagi awak dengan inyolah namu memulai mencuba mengirim cerpen itu 3 sekaligusnya gen untuk langsung dikirim. Berarti kanlah yakinnya jadi dirinya tak? Iya. Yakin diri. Kemudian waktu berlalu. Tapi lain terbit tadi tu. Dengarlah dulu. Ada sasai cerita leh. Menyasak. Ya tahu dia tahu capek nak. Kau cerpen yang 3, kau 3 dikirim lagi tabiannya diurang itu. Pada hari Senin, Kamis, Jumaat, Sabtu, Minggu. Pada hari Senin, pas awak nyapunya pulang sekolah, ini galak-galak. Sudah tu sejumlah guru di sekolahnya yang bersebut guru-gurunya menggiabi kan. Abi, selamat bi je. Apa bu je? Ndak cerpen Zilan dulu kan di Padang Express ke Patang je. Nah, Zilan kok langsung didapat apresiasi oleh kepala sekolahnya. Pak siapa nama? Pak Saparman.
ternyata Pak Saparman itu kepala sekolah beliau tuh, kepala sekolah Zilan kok, yang bagi tahu ke Zilan, selamat ya Zilan, ucapkan Zilan keluar di Padang Ekspres Batang. Lupa lo mencalik di Padang Ekspres hari Minggu. Oh, yang tercalik dah. Dah tercalik dah. Tuh. Nah, jadi setelah dia tahu tuh, tiba di rumah calik koran Minggu tuh lihat. Iya dah, langsung di clipping ya. Oh, tapi dengan sarupo itu orang lain nak pikir de abah karajo sinan mama kok cerpennya tapi lain nak seperti enggak. itu. Ketika itu pun tidak di Padang Ekspres dah. Ambo di Rakyat Sumbar. Oh, Itu satu. Satu. Kalau alasan Yuang tadi itu. Alasan kedua untuk rasanya untuk dunia kepenulisan kredibilitas dan kapabilitas seorang Yusuf Zalkawe rasomo nak mungkin bisa dia awak bekerja situ tuh nyumek saya ndak seperti itu dah ya. Rasoa ndak seperti itu dah. Terus anak itu salah satu bentuk kredibilitas yang dikecek Nabi tadi itu penting sekali menjago agak kasana agak kama karena kalau memang ndak layak ndak usah tapi kan seperti tapi. Dan kemudian kok gambar cepen saya pernah aja ndak muek. Oh pernah lo nak muek? Pernah aja. Oh, ndak layak, ndak dianggap layak lo. Aduh, cedak, dosa cedak. Ya, jadi seperti itu. Jadi masing-masing media itu, redaktur itu, kalau seluruh naskah saja yang dimasukkan, itu kan kalau bahasa orang sekolah itu quality control. Quality Itu control. ndak terjaga kolek. Iya. Nah, itu. Dan di rumah pasti batai tanya nak nyo mana ngasih zilan ngecek. Nah aku tanya, ba kok kelas 6 lambe cerpen awak? Ba kok sampai tapi kiam ambek cerpen? Motivasi Zilan? Teman Zilan, dia juga suka baca cerpen waktu itu. Jadi kebawa-bawa sama dia tuh karena cerpennya bagus-bagus gitu. Bukan karena Abi? Abi juga dukung. Terus karena teman deket Zilan tuh juga suka baca cerpen. Bukan maksudnya tuh waktu tuh Abi ada nyuruh nak cerpen ada tak serpot Abi waktu itu? Nggak pernah dong. Dan tuh cerpen tuh nggak pernah cari angka bibi, cerpen Zilan bi pernah nggak serpo itu, perbaiki bi nggak pernah dong. Ambo klarifikasi ya sana ya, mata wah bi baduto kawak kan. Jadi nggak pernah ya Zilan ya. Nggak pernah jadi memang Zilan. Tuh. Jadi ketika diminta mengiriman naskah nanti gue tuh ada Yuang, kok nak? Yang paling gam sana. Atau justru di muka laptop itu ditungguinya mah. Sehingga nggak bisa kesempatan kirim langsung aja. Buka email, langsung buka sekali. Nah Zilan, kau menarik seusia Zilan lah ambil cerpen. Kemudian pikir untuk jadi penulis nggak nanti atau punya cita-cita lain atau ingin menulis taruh sarpo ingin jadi seorang novelis hebat atau Iya Zilan pengen jadi penulis. Kini sekolah di mana? SMA 3. Di Padang. Kelas berapa Zilan? Udah naik kelas 12 sekarang. Labara cerpen Zilan pek ini. Gitu. Banyak cerpen kok. Banyak cerpen kok. Jadi apa? Anu itu terbuku. Yang di buku baru cek buku baru. Yang judulnya Tasbih untuk Ayol baca sana. Tasbih. Itu lah ada orang jual pek ini kok. Di mana nih? Kok ada orang jual? Ada orang jual. Sana kalau nih Bali cari ke toko buku. Jangan ke toko ameh, nak ada orang jual buku ya dong. Lagi toko bangunan. Toko bangunan nak kado tuh dong. Namanya Tasbih untuk Papa. Itu tahun berapa tapian? Kelas 1 SMA. Oh iya kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA lah menerbitkan. Ada rencana untuk tabik baru Zilan? Rencana Zilan mau buat kumpulan puisi. Udah banyak puisi ya. Novelis yolo, kumpulan puisi yolo itu lah jadi sastrawan nyo. Jadi puisi lah banyak. Puisi udah lebih banyak sekarang. Kok janjan kok Abi mau masuk dah. Kok mau curiga? Abi mau masuk nak harus jadi kor dah. Jadi kalau soal mau masuk itu kece Yuang nak. Malah hari itu dia punya kok impian-impian awak Zilan ketika itu minimal waktu diluncurkan kumpulan cerpen pertama itu momentumnya pas di ulang tahunnya Januari. Iya. Nah sudah tuh kemudian punya impian minimal setiap ulang tahun menghasilkan cek buku minimal.
Nah tapi kemudian dia ndak terkerja mungkin di tahun di kini kok. Di ketika itu justru minta yang kumpulan cerpen kedua Zilan. Awak mengarahkannya untuk kumpulan cerpen kedua, tapi ini jawab enggak cek. Untuk berikutnya puisi lu cek. Karena naskah puisi lah banyak cek. Zilan membuat puisi itu pernah bertanya banyak ke Om Yusrizal KW atau Kabi, kok pernah cerita-cerita berpikir artinya sharing lah supaya puisi kau rancak, pernah enggak seperti itu? Kalau untuk diskusi Zilan jarang, kadang Om sama teman-teman Zilan yang juga suka sama kawan-kawan justru kalau membuat puisi deh John, ketika minta puisinya justru malunya mencelian, namanya celian. Tapi kau menarik, tapi sambil membuat puisi cerpen masih jalan? Beberapa kadang ya masih ya. Apa sih yang Zilan rasuan ketika menulis cerpen, membuat puisi, merasa nyaman gitu atau gitu? Kalau Zilan buat cerpen itu awal karena dengar-dengar curhatan temen gitu, jadi pengen disalurin gitu. Oh jadi kawannya curhat masalah kehidupannya, kemudian dia curahkan dalam bentuk tulisan. Mungkin itu salah satu cara beraja di awal ya Bi ya. Bisa jadi. Menulis di awal mungkin dari curhatan kawan, jadilah. Dan ini Ikoko menjadi hal yang kreatif jadinya. Dan rata-rata dari sejumlah naskah Zilan itu sampai kini masih sebagian besar soal pertemanan, soal pertemanan segala macam. Pernah berpikir untuk membuat kumpulan cerpen baduo apa jana? Malah kami siapkan ketika itu, kami siapkan ketika itu, tapi karena ada sesuatu dan lain hal. Awak lebih fokus ke menuntasan buku Cincin Kelopak Mawar. Kemudian Zilan ingin lo ndak nebeng-nebeng abi dah cak. Karena kalau berdua awak punya nama stek kata punya nama stek. Jadi takwid di bawah bayang-bayang abi gitu ya Zilan. Jadi kalau pakai nama berdua. Tapi Zilan punya beban ndak? Misalkan orang lah tahu abi itu seorang penulis, menulis cerpen yo punya beban mendak ketika bukunya Zilan tampil kamu koto nyana Firdaus Abi itu mah laka pasti ada enggak pikiran seperti itu? Awalnya ada, tapi enggak usah dengerin. Enggak usah dengerin. Yang penting jalan malah pernah yang dari beberapa kali kegiatan. Jadi kebetulan bukan kebetulan yang kami laksanakan, yang awak laksanakan di Tampek Kerajo. Kan kami punya bengkel literasi. Namanya Bengkel Literasi Rakyat Sumbar. Nah, kami kan bagian pelatihan menulis, nulis cerpen, kemudian puisi, kemudian jurnalistik. Nah, lalu ketika diskusi jo yang mengundang, rata-rata kan SMA yang mengundang kami, sudah itu kami basodorkan ke sekolah itu. Berkenan enggak sekolah menerima satu narasumber lain yang sebaya jo siswa yang ada. Jadi waktu mulai dari kelas 1 SMA, kelas 2 oke, enggak ada coba. Tapi lain-lain enggak ada Pak. Enggak ada coba. Lain-lain. Oh, jadi pernah jadi narasumber berdua? Pernah. Kalian namakan tabu je. Kalian namakan tabu je pot-pot kada? Jo sertifikat tanah makan langsung. Itu menarik. Jadi Zilan pun lah sempat magia materi. Nah, malah kalau magia materi bukannya awak tidak mengakuinya anak awak, tapi ketika perkenalan diri, kami awak jo panitia tidak pernah kecen anak mbo, tidak. Dia masa, dia laku dian seorang kau tahu. Dan hampir di setiap kegiatan sampai akhirnya Pak, murid binaan Bengkel Literasi mirip je Pak aja. Iya aja. Itu untuk cewek lama tuh cewek. Nah, itu rata-rata kalau Zilan hadir di pelatihan itu memberikan cara menulis kah atau lebih banyak ke cerita tentang proses Zilan berkarya atau Kalau Zilan biasanya ngasih motivasi sama cara Zilan nulis gitu. Nah, itu kan di buku Abi ngecek tuh, otomatis Abi kan ada. Nggak takut soalnya kau Zilan kan
Dicali abi cerpen maleh, dicali abi maleh. Nah saat pelatihan tuh Pak Enggak ada doa. memposisikan diri bukan putrinya abi. Iya, bukan. Mantap, pandai. Soalnya main sinetron kok orang yakin Mbok. Jadi mang waktu perkenalan itu, Wak sengaja untuk tidak menyebutkan, karena bukan awak tidak mengakui anak awak, tidak, dan ini bukan tidak mengakui lo awak pak, ada awak jalan pak mah. Tapi magak yang tadi itu, kalau misalnya di awal saya tampil dengan saya bawa anak saya, itu beko peserta lain rasanya Pak Jako ya Pak ada penulis, tentu ya jadi penulis ya. Tetap Pak kan yang membuat. Iya. Jadi untuk menjago nan seketik-seketik itu dia lain tak lu. Nah, walaupun kemudian beko Tapi yang itu kan tidak bisa dipungkiri doh. Terus Zilan baso ketika orang tahu Zilan seorang anak Abi Firdaus yang juga seorang penulis, otomatis mungkin pengaruh apanya kece orang-orang kok di luar. Nah, artinya Zilan tidak ingin di bawah bayang-bayang seorang Firdaus Abi sebagai bapak. Apa langkahnya Zilan lakukan untuk itu supaya itu tidak apa? Kalau misalnya orang bilangnya ini karena papanya, jadi Zilan bilang aja kan Abi yang memotivasi kayak gitu. Oh gitu. Tetap peran sebagai orang tua sebenarnya ada. Tidak dipungkiri bahwa orang tua itu memotivasi anaknya untuk maju. tapi nambuan doh. Pilihan itu sebagai penulis, cerpenis itu balik ke diri anak. Ambisi Zilan ke depan sebagai penulis. Oh, rupanya itu. Ternyata dia ingin membuktikan bahwa aktivitas menulis saya juga berpengaruh pada aktivitas anak saya yang kemudian dia juga menjadi penulis. Tidak masalah bagi saya, karena memang dia menghasilkan karya sesuai usia dan zamannya, sesuai selera dia. Dia akan berbeda dengan karya yang saya tulis. Nah, lalu di sana juga diungkapkan apa mimpi-mimpi kami ke depan. Ya, tentu saja kami punya mimpi. Seperti apa mimpi kami? Yuk, kita lanjutkan. Ambisi Zilan ke depan sebagai penulis. Tetap menulis. Tetap nulis. Kalau kini pemasarannya sampai di mana baru kopi? Sumbar saja Indonesia. Allah do nama minta di luar. Harus kaji itu lah. Nah, itu punya ambisi untuk menguasai Indonesia, novelis atau cerpenis Indonesia yang muda. Masih. Nah, bilo tuh ditunggu. Kan ditunggu lo kuliah lo. Nggak muda lah dong. Sekarang Zilan lagi nulis novel juga. Oh. Novel yo puisi wah. Sebelum di jalan soal novel kah? Aduh, pernah ketika kesuara. Oh, kelas 4. Ketika kelas 4. 4 apa SD? Ketika kelas 4 SD, Zilan kok kan punya apa? Kawan dake di SD itu, berapa orang? Balimo, kawan dake balimo. Lalu ternyata hampir punya hobi yang sama-sama hobi membaca dan pingin menulis sama-sama. Akhirnya mereka membuat novel dan itu novel itu dicicil ganti-gantian menulis. Oh. Yang misalnya kayak Zilan, bagian Zilan sekarang, besoknya teman yang ini, besoknya lagi ini lagi gitu. Terus novel itu jadi enggak? Masalah di novel itu terakhir. Jadi kelas sampai kelas 5 itu kan lapisan lokal lapisan lokal sehingga akhirnya terakhir tidak tahu di mana buku itu. Jadi mereka nulis di buku. Jadi kok yang awak amati tulis Zilan. Katakanlah misalnya buku itu di tangan Zilan itu 3 hari sampai hari. Nyobaco sadonya. Kemudian siapa lagi? Saya lagi Zilan. Kasihan. Kasihan ke kawan tuh cek. Kau nyoba udah 3 hari atau seminggu. Yeah. Nah, Wak pernah baca naskah itu dah Con. Materinya tuh tetap mengalir. Artinya harus pemikiran nih Balimo. Ya, inilah. Tapi kok menarik, ada sebuah tantangan untuk Zilan, mungkin challenge untuk di Zilan. Challenge. Ayo. Challenge kau soko. Mengumpuan balik nambah 5 garap. Jadi 5 sekawannya versi Indonesia, kan? Iya. Mantap tuh Marsoyo. Oke. Sana kalau ingin belajar menulis secara instan, Ambo pernah secara instan.
Masih secara instan tuh mau deko abi. Nggak para lulo tibo datang orang-orangnya do gitu. Datang lo abi paniang lo Mana datang abi payah orangnya kan. Beliau punya channel YouTube, di sini ada informasi-informasi cara menulis praktis, mungkin tak bi? Apa channel YouTube abi? Firdaus Abi. Firdaus Abi. Firdaus biasa, abinya pakai. Iya, Firdaus Abi. Yo. Pakai Abi itu kan biasa ada bi do. Firdaus itu biasa itu. Oh, Firdaus biasa. Zilan punya channel YouTube? Enggak, masih nempel sama Abi ya. Kebetulan buku-bukunya Zilan bukunya Zilan alun tertinggal tadi ya Zilan ya. Itu bukunya judulnya Tasbih untuk Papa gitu kan. Itu kumpulan cerpen, tunggu kumpulan puisi New Zealand sana sama judul cerpen pertama Tabi di Quran apa? Ayo, apa judulnya? The Best Friend. Oh iya, Best Friend. The Best Friend. Jadi memang Zilan bercerita tentang persahabatan. Mission Friends. Sorry. Mission Friends. Ya, Mission Friends. Berarti Zilan memang berbicara tentang persahabatan ya, Bi ya? Sebagian besar persahabatan. Terakhir kalau tidak salah mungkin yang Instagram Zilan apa? Zilan Zalila. Zilan IG-nya Zilan Zalila. Zalila pakai H. Zilannya pakai H. Zalila juga. Zalila pakai H. ZHILAN LIL. Lah, bisa langsung follow IG. Abi apa Instagram Abi? Firdaus Abi. Firdaus Abi tetap itu ya Bi ya. Nah, satu hal yang menarik sana bagi orang nak Bi. Kama ya jatuhnya ya cucuran atuk hendak ke Pelamban juga. Iko terbukti hari ko tanpa dipaksa Zilan lah mengikuti jejak Abinyo sebagai penulis. Mungkin besok Zilan lo akan menggantian Abinyo sebagai GM Harian Rakyat Sumba. Mungkin saja Zilan, mau tahu Zilan karena jo sinan kan. Nah, tadi masalah Yuan Tagi ya sana. Yang sepertinya kok ndak bisa cek sesi gitu aja beliau kok. Yuan Tagi itu namu yang diberikan oleh beliau kok. Jadi beliau lah yang bagian nama Yuan Tagia Tsada. Itu tambara Bi. Awak atau lain ni nak? Abi magia. Tambara tu Bi. 2007 atau? 2007 karakter Yuan Tagia tu beliau yang menciptakan. Ambo waktu itu produser sebuah acara program di sebuah televisi swasta di Kota Padang. Ambo mencari talent sebagai Yuan Tagia tapi tidak bisa. Akhirnya disurahlah produserku untuk jadi Yuan Tagia. Ko karajo abi ko mako laki ni namun abi magia dulu bah. Jadilah. Ada Revina. Ada Revina. Tapi kan waktu itu kan sudahnya di luar tanggung jawab. Jadi karena ketika itu dalam satu tim sebetulnya. Iya. Tim produser Revi kawan-kawan. Itu acara program Masak Sekampuan dulu sempat heboh dan menjadi program yang terbaik dulu Nabi di Jawa Pos Nabi. Lah. Ada yang kami sampaikan terakhir untuk Sanakwa atau Zilan bagai? Kalau untuk Sanakwa, pertama, jangan pernah takut untuk menulis. Itu saya kunci so. Jangan pernah takut menulis. Sudah tu yang kedua, jangan cari waktu luang untuk menulis. Tak perlu dicari waktu luang untuk menulis. Jadi? Luangkan waktu untuk menulis. Luangkan waktu, jangan cari waktu luang. Kalau cari waktu luang, tak akan pernah luang. Zilan, ada pesan untuk sana-sana di rumah? Sama kayak Abi. Sementara saya kayak Abi ya. Lah sana Firdaus Abi dengan Zilan Zalila lah masuk di Pot Bungo. Wak tungguan sesi bisuaknya ya. Lah agak 2 kali atau 3 kali lah sama Abi kok. Lah sana. Wih, mantap. Nah, dan sana semua. Ternyata sudah kita ikuti tadi. Sudah kita dapatkan gambaran dan ada hal menarik di ujung pernyataan si pemilik acara. Ternyata dia penasaran. Malah dia ingin mengundang saya untuk 2 atau 3 program lagi. Nah bagi saya, boleh-boleh saja. Tentu dengan waktu yang cocok. Nah, lalu kira-kira apa materi terbaik yang harus kita bahas nanti? Saya mengundang sanak semua untuk berbagi pandangan, berbagi pendapat, untuk menuliskan saran-sarannya pada kolom komentar. Saya tunggu loh. Sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.